Itu artinya penanganannya sudah sangat terencana ya Pak untuk COVID-19 di Sidoarjo ini. Ya, Nah, sekarang beberapa hari lalu sudah banyak pasien yang dinyatakan sembuh. Kira-kira ketika mereka sudah sembuh, apakah bisa terjangkit kembali dengan COVID-19 ini? logikanya setiap orang yang sudah terkena virus COVID-19 ini dan dinyatakan sembuh dengan hasil pemeriksaan swab 2 kali, maka daya tahan tubuh dia itu sudah kebal, sudah tinggi. Ya. Insya Allah untuk terjangkit lagi itu ya agak tidak mungkin lah. Tapi ada tapinya, kalau misalnya dia punya komorbid, penyakit penyerta, nah itu yang bahaya, yang artinya itu akan memicu kematiannya itu bukan lagi dari virusnya tapi dari komorbidnya. Jadi misalnya orang sakit jantung terkena virusnya sudah disembuhkan, tapi kan jantungnya tetap kan. Nah, bisa jadi meninggalnya itu karena jantung gitu. Nah, seringkali kasus seperti itu orang tetap melakukan protokol kesehatannya, dianggap itu pasien virus atau COVID-19. Nah, itu padahal dia sudah dinyatakan sembuh. Sudah boleh pulang ya, sampai di rumah 3 hari meninggal. Begitu kita cek ternyata meninggalnya karena jantungnya atau karena ginjalnya gitu. Jadi karena komorbidnya. Jadi kalau berdasarkan penelitian, kasus penyembuhan dari COVID itu kalau sudah dinyatakan sembuh jarang yang terulang. Karena apa? Daya tahan tubuh dia sudah kebal terhadap virus itu. Gitu. Jadi kesimpulannya virus corona ini tidak berbahaya ya Pak? Berbahaya karena COVID ini yang paling berbahaya adalah satu dari droplet yang kemudian masuk ke organ tubuh manusia melalui mukosa lunak, mata, hidung, mulut gitu ya. Kemudian dia menyebar. Penyebarannya itu lebih senang juga di area-area yang dalam, anaerob gitu, misalnya di paru-paru. Bisa juga turun kemudian ke abdomen, ke pencernaan, bisa juga ke jantung. Tapi yang paling banyak kasusnya itu adalah kasus di paru-paru. Maka terkenalah istilah pneumonia atau sakit paru-paru yang ciri khasnya kalau terserang oleh COVID-19 itu seperti kalau di foto, di toraks itu seperti kaca pecah gitu loh. Breaking glass namanya. Itu ciri khas dari pneumonia itu sendiri. Dan orangnya itu pasti batuk-batuk, sesak napas, dan akhirnya kesulitan bernapas. Kalau sudah gitu, alat bantunya banyak. Harus pakai ventilator, obat-obatan, dan lain sebagainya. Tuh. Jadi kalau dibilang bahaya atau tidak? Bahaya. Kenapa bahayanya? Karena virus ini tidak kelihatan. Virus ini dia bergerak, kena angin juga bergerak, manusianya ikut bergerak, ini tambah cepat penularannya. Nah, makanya satu-satunya untuk mencegah penularan itu, lakukanlah physical distancing. Satu-satunya yang tidak bisa di stop, ya virusnya. Satu-satunya yang bisa di stop, ya manusianya. Ya manusianya yang harus stop. Gimana caranya? Stay at home. Berhenti, nunggulah di rumah, jauhi, berjaraklah, tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul-kumpul banyak orang. Nah, insya Allah nanti itu bisa mengurangi daya penularan yang besar. Gitu. Wah, tercerahkan sekali ini kami setelah mendengarkan penjelasan panjenengan. Jadi Sobat Kampus sudah jelas ya, jangan panik, tetap jaga jarak. Virusnya tidak bisa dikendalikan, tapi manusianya yang bisa dikendalikan. Nah, kalau misalkan nih Pak, dilakukan rapid test di sebuah kantor atau lingkup kecil masyarakat, terdeteksi 1 orang terkena virus corona. Lalu lingkungan kelompok ini menjadi gempar, panik, dan orang ini akhirnya dikucilkan, seolah-olah orang ini kena aib gitu Pak. Nah, kami Umsida dan masyarakat luas khususnya pengen tahu nih saran dan pesan Bapak selaku Kadinkes agar kami tidak panik apabila ada tetangga atau kerabat yang terdeteksi positif COVID. Gimana Pak kira-kira? Rapid test itu adalah suatu pemeriksaan cepat, makanya dibilangnya rapid.